Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang berbahagia dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini melalui video pembelajaran yang akan kami sampaikan terkait tentang pembelajaran matematika tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Tentu kalian sebelumnya sudah pernah belajar terkait tentang materi ini di kelas-kelas sebelumnya. Akan tetapi hari ini kita akan mengulas lebih jauh lagi, mengulas lebih dalam lagi, belajar bersama-sama agar kalian makin paham dan makin memahaminya. Ya. Oleh karena itu, silakan nanti mengingat kembali materi-materi yang sebelumnya, kemudian kalian tanyakan manakala ada yang belum jelas. Kita bersama-sama belajar terkait sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang tentu sudah kalian kenal bahwa sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu meliputi 3 macam. Yang pertama adalah sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif. Hari ini kita akan bersama-sama belajar yang pertama terkait sifat komutatif bilangan bulat ya. Sifat komutatif bilangan bulat atau yang lebih dikenal lagi dengan mudah atau diingat lagi itu pertukaran. Ya. Sifat komutatif itu diartikan sebagai pertukaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah posisi bilangan bulat itu dapat diputar-putar, ya, dapat diputar-putar sesuai keinginan kalian dan hasilnya pun akan sama, tidak akan berubah. Namun catatannya untuk sifat operasi hitung bilangan bulat komutatif ini hanya berlaku pada 2 operasi hitung ya, 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Sekali lagi, hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, terus untuk pengurangan dan pembagian bagaimana? Sifat ini tidak berlaku. Sekali lagi, untuk operasi hitung, pengurangan dan pembagian, sifat komutatif tidak berlaku. Ya. Kenapa tidak berlaku? Karena manakala posisi bilangan bulat pada operasi hitung, pengurangan dan pembagian ditukar-tukar, maka hasilnya akan berbeda. Oleh karena itu, operasi hitung sifat komutatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Yang pertama, ya, kita lihat dan bahas lebih dahulu untuk penjumlahan. Ya. Tatkala sifat ini diberlakukan, contohnya di sini 6 ditambah 2, itu sama saja atau posisinya ditukar menjadi 2 ditambah 6, maka hasilnya sama-sama 8 ya. Atau istilahnya sifat komutatif pada penjumlahan itu dapat ditulis A ya, ditambah B sama dengan B ditambah A. A ditambah B sama dengan B ditambah, sama saja. Contohnya di sini 12 ditambah 15 sama saja dengan 15 ditambah 12. 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8. Hasilnya sama-sama 1. Ya. Kemudian yang lainnya saja yang mudah ya. 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5 yaitu 8. Ya. 2 ditambah 10 12 sama dengan 10 ditambah 2. Itu maksud dari sifat komutatif pada penjumlahan. Kemudian selanjutnya pada perkalian. Ya, ini intinya sama dengan penjumlahan. A dikali B sama dengan B dikali A. Hasilnya akan sama. Contohnya di sini 4 dikali 2 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. Contoh soal selanjutnya yang ada di sini seperti ada di buku kalian juga, boleh diperhatikan. 8 dikali negatif 7 positif
dikali negatif, maka jawabannya adalah negatif 56. Sama dengan negatif 7 dikali 8, sama saja. Dan contoh-contoh selanjutnya. Ingat, sifat komutatif berlaku pada dua operasi hitung, penjumlahan dan perkalian. Tepat sekali. Next, ya. Kita ke sifat yang kedua. Sifat asosiatif atau istilah lainnya adalah pengelompokan. Sifat ini pun berlaku pada dua operasi hitung sama dengan yang komutatif tadi, yaitu pada penjumlahan dan pada perkalian. Ya. Kenapa kok demikian? Manakala diberlakukan kepada pengurangan dan pembagian, maka hasilnya akan berbeda. Maka hasilnya akan berbeda. Sifat asosiatif pada penjumlahan atau di sini pengelompokan. Bisa kalian perhatikan, manakala ada soal 5 ditambah 4 ditambah 2. Agar menghitungnya lebih mudah maka dikelompokkan. Mana dulu yang akan kalian kerjakan lebih dahulu? Karena ada 3 di sini. 3 operasi hitung, 2 operasi hitung atau 3 bilangan di sini ya. Kan semuanya tidak bisa dikerjakan bersama-sama. 2 dulu. Nanti hasilnya berapa? Tambahkan yang satunya lagi. Sama halnya dengan ini. Ya. Di sini contohnya itu adalah 5 ditambah 4 terlebih dahulu. Maka dikasih tanda kurung buka dan tutup, kurung tutup. Ya. 5 ditambah 4 dulu sama dengan 9 ditambah 2 yaitu 11. Sama saja dengan dikelompokkan 4 ditambah 2 terlebih dahulu yaitu 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, maka di sini sifat diberlakukan ya. Atau dapat ditulis A ditambah B sama dengan ditambah C. Ulangi lagi, A ditambah B ya, ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian pada perkalian, ya, sifat asosiatif pada perkalian ini sama dengan pada penjumlahan, ya, dikelompokkan agar apa? Agar kalian mudah dalam mengerjakannya, ya, agar kalian mudah dalam mengerjakannya. Manakala tidak dikelompokkan maka kalian akan lebih sulit, ya, lebih sulit. Contohnya 2 dikali 4 dikali 5 sama saja dengan 2 dikali 4 baru dikali 5. Atau dapat ditulis A dikali B dikali C sama dengan A kali B dikali C. Atau dalam contoh soal ya, 10 dikali 6 dikali 8 sama dengan 10 dikali 6 dikali 8. Ya, jawabannya akan sama 480. Bisa kalian praktekkan di rumah ya. Ingat, sifat asosiatif berlaku pada 2. Ingat, sifat asosiatif atau pengelompokan berlaku pada 2 operasi hitung, yaitu pada penjumlahan dan pada perkalian ya. Sama dengan sifat komutatif tadi yang sebelumnya. Ini ya dapat kalian pahami melalui gambar pun sama saja. Next, berikutnya yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Nah, sifat distributif atau penyebaran. Apa maksudnya? Maksudnya itu penyebaran itu adalah memudahkan kalian, lagi-lagi memudahkan kalian untuk mengerjakan. Ya, disebar-sebar dulu, dikelompokkan dahulu, dibagi-bagi lebih dahulu. Semuanya sama seperti itu. Ya. Kemudian untuk sifat ini pun berlaku pada 2 hal. 2 hal operasi hitung, yaitu pada penjumlahan dan pada pengurangan ya. Kalau ini pada pengurangan bukan pada perkalian. Sekali lagi, berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Kemudian untuk selain operasi hitung itu bagaimana? Tidak berlaku. Sekali lagi,
Untuk operasi hitung yang lainnya tidak berlaku, karena akan menghasilkan hasil yang berbeda atau jawaban yang berbeda. Di sini kita bahas dulu ya, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya, kalau istilah lainnya ini adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya. Di sini terlihat 2 dikali 3 ditambah 4. 2 dikali 3 ditambah 4. Diterapkan sifat distributif dibagi-bagi ya. Kerjakan berarti ditulis lagi soalnya 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Seperti ini. 2 kali 3 ditambah 2 dikali 4. Tanda tambahnya dari mana? Dari dalam kurung ini ya. Tanda tambah di sini dari dalam kurung ini. Maka hasilnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. 6 ditambah 8 sama dengan 12 ya. Dari gambar di atas dapat kita tulis seperti ini ya, seperti ini. Atau dapat juga ditulis A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ya, seperti itu ya. Atau contoh soalnya biar kalian makin paham, 10 dikali 5 ditambah 9 sama dengan 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 9 sama dengan 140 dan seterusnya seperti ini ya. Itu adalah sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya di sini perkalian terhadap pengurangan, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Bisa kalian perhatikan lagi bersama-sama ya. Contoh soalnya dari gambar-gambar ini dapat ditulis 3 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 4 ya, dikurangi 3 dikali 1. Dapat ditulis demikian ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 3. 12 dikurangi 3 sama dengan 9 ya. Maka jawabannya pun sama 9. Atau dapat ditulis dalam bentuk istilahnya A dikali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C ya. Contoh soalnya ya, bisa kalian perhatikan di sini. 9 dikali negatif 14 dikurangi 9 dikali 6 dapat ditulis menjadi 9 dikali negatif 14 dikurangi 6. Negatif pengurangan ini dari mana? Dari sini ya, dari sini. Jawabannya adalah negatif 180. Itu terkait sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 3 ya. 1 sifat komutatif atau pertukaran. 2 sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. Sama seperti yang sudah kalian pahami. Ini hanya tambahan materi saja, pengingat saja agar kalian makin paham, makin mengerti dan mudah dalam mengerjakan masalah-masalah atau soal-soal yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ini materi dari saya ya, untuk bahan belajar kita, untuk bahan diskusi kita bersama-sama. Mari kita buka kelas diskusi ya, setelah kalian memahami video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.